Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi al-'alimin fid darain. Amin. Sampai kalau pilek, batuk, tidak usah diobati. Ya, memang akibatnya toko obat sepi. Tapi asal apa? Lalu bisa nunggu. Oke, malah ngajak-ngajakan. Ini duduk ruang tamu. Kalau kamu pilek, batuk, jangan kemudian diobati, terus kemudian iso sejarno pilek, batuk, jarno, tidak usah diobati. Biarkan hilang alami. Kita pundi. Iki sing sedih ning dalem bangku sama dhisik. Ya wis minggir. Jadi kalau misalnya sampean itu batuk, pilek, saja diobat. Saya pilek pirang dino guys. Ingin ngombe iki wis. Telepon ke salah satu konco tabib, seorang tabib yang alami. Iya kan? Rumahnya di Jombang. Yang kemarin mijeti saya, sing ngurui Anas. Nggih Gusti, kula nggih sakniki nggih pilek nggih batuk. Terus diapakne ngombe apa sing apik, sing enak, jamu apa? Anu saged boten usah diobati. Duh. Dijarno pilek batuk nggih. Terus biarkan tubuh kita merenovasi dengan sendirinya. Karena pilek batuk itu salah satu cara Allah memberikan obat. Jadi ternyata batuk pilek itu bukan penyakit, itu justru obat. Obat apa? Pilek batuk kok obat? Pilek niku cairan dari kepala. Batuk itu cairan dari paru-paru, tenggorokan, mulut. Orang kalau pilek itu mengeluarkan cairan dari kepala. Itu mengurangi kemungkinan stroke. Jadi wong pilek metu terus ngolocor jarno wis ditisui ae diserbeti ya nyelek kudunge kancane. Nyelek lambene kancane. Jarno wis ngolocor terus. Itu salah satu cara Allah merestorasi tubuh, memperbaiki tubuh. Jadi saya nggak ngersu, apa cak Allah waktu pilek, kamu kudu bersyukur. Alhamdulillah, aku dikai pilek. Alhamdulillah, aku dikai waktu. Alhamdulillah, ternyata tubuh saya sehat. Lu kok sakit tuh tan ya? Iki caranya pangeran ngersii awal. Nah, batuk itu juga sama. Itu mengurangi intensitas kemungkinan penyumbatan yang ada di tubuh.
paru-paru, jantung, ya. Itu batuk. Dan ketika kita batuk, itu jantung terpacu dengan sendirinya. Namanya waktu ngokol, itu jantung itu tok 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 tok. Makanya arek yang sekolahan ditakoni guru nih, gak iso jawab, dia pura-pura batuk. Oh, ngilang ndredege jantung. Anu, mabuk. Ya udah yang lain. Selamat tuh. Nah, bisa dicoba ini, bisa ditiru. Kopi itu. Jadi, karena bilangnya, yaitu justru Allah sedang memberi tubuh kita cure, tubuh kita obat. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum fa asa an takrahu asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu pengen sembuh, ternyata Allah pengen kamu sakit. Justru sakit itu baik buat kamu. Kenapa? Dengan begitu kamu bisa istirahat. Paham ya? Jadi kalau kamu dibikin sakit sama Allah, sabar. Kamu pengen sembuh, Allah justru pengen kamu sakit. Berarti sakit itu lebih baik buat kamu, karena dengan begitu tubuh kamu akan istirahat. Kamu akan istirahat. Allah sedang merestorasi tubuh kamu. Dan pada saat kamu sakit, itu Allah sedang menyembuhkan. Allah sedang menyembuhkan tubuh kita justru di saat kita sakit. Ketika kita pilek, itu Allah sedang menyembuhkan cairan-cairan kepala kita. Ketika kita sedang batuk, Allah sedang mengeluarkan cairan-cairan kotoran kita. Ketika sampean sakit perut, diare, mules, keluar semua murus, itu cara Allah membersihkan tubuhmu tanpa pakai ramuan atau obat cuci perut. Itu berarti penyakit-penyakit yang ada di tubuh kamu gara-gara kamu makan makanan yang tidak baik, oleh Allah suruh keluar. Jadi gak usah ngersuloh, gak usah ngeluh. Kemarin saya mikir-mikir, suwe-suwe, ya Allah kulor itu. Ini boleh percaya, boleh tidak sampai. Dari Jember sampai ke Pasuruan itu saya tersiksa banget. Saya di mana? Randu Agung di Kelakah itu sudah kepikirannya Kiai Hamid. Ternyata memang ditakdir bener, nyampe Pasuruan tidak kuat istirahat, harus tidur di Pasuruan. Pagi saya berangkat, saya sowan ke Kiai Hamid. Saya mampir dulu ke alun-alun, saya sowan ziarah ke Kiai Hamid. Nggak baca macam-macam tahlil. Tapi ketika saya tahlil, saya matur sama Allah. Ya Allah Gusti, saya yang ngasih nama Kiai Hamid Pasuruan. Pak D, sing maringi jeneng kula jenengan. Tolong mintakan sama Allah. Saya sakit, saya ridho kalau memang ini yang terbaik buat saya dari Allah, ini yang terbaik, saya ridho. Saya hanya minta tolong. Saya nggak ingin penyakitnya dibuang, jangan, biarkan. Kalau memang ini cara Allah untuk ngersi dosa saya ridho. Cara ini cara Allah untuk mengingatkan saya ridho. Tapi saya minta tolong Allah kasih kesabaran tambahan buat saya untuk menjalani. Saya boleh percaya, boleh enggak? Keluar dari, bukan belum keluar, selesai baca itu, baca doa, ini panas nyeri di jantung langsung hilang, hilang. Sampai tekan Jogja gak kerasa.
Ulang dari Jogja gak kroso. Baru kroso meneh mlebu omah. Aku mangkane curiga, ojo nang omah iki ono apa-apa. Tiba itu menahan ono apa-apa, ono lemari, ono meja. Ya. Jadi nggak usah ngeluh, nggak usah ngersuluh kalau dikasih sakit. Jangan justru dijadikan alasan kamu pulang. Kecuali kalau memang itu sudah kamu teman-teman gak kuat, baru silahkan kamu pulang. Tapi kalau masih nembe loro oleh 5 menit, ore mulai. Jangan. Balik maneh kayak keterangan sing mamuni, pancen kudu-kudune pancen kudu-kudu. Dan ingatlah inna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in asaba wa illam yatub lan lamun ora tobat sapa sira. Kalau kamu sudah bisa-bisanya kamu itu menghinakan orang lain, menjelekkan orang lain, melakukan dosa maksiat, maka Allah akan memberikan titik hitam di hatimu. Dan kalau kamu nggak mau tobat, maka wa illam yatub lan lamun ora tobat wis zada muka dadi tambah apa zalika mengkono-mengkono noktah. Hatta sehingga yaswadda dadi ireng apa qalbuhu atine fadzalika maka utawi mengkono-mengkono iku arron arronu kotoran yang menancap. Karena arron itu kalau di sesuatu yang terjadi bolak-balik. Arron itu sesuatu yang terjadi bolak-balik. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau sampeyan melakukan hal seperti itu bolak-balik, tobat, njaluk sepuro, istighfar, mari ngono nglakoni dosa meneh. Tobat, njaluk sepuro, istighfar, mari ngono maksiat meneh. Tobat, njaluk sepuro, istighfar, mari ngono nglakoni dosa meneh. Tobat meneh, dosa meneh, tobat meneh, maksiat. Ketika kamu melakukan maksiat bolak-balik, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, memang itu bagus. Jangan pernah berhenti kamu bertobat, jangan pernah lelah kamu untuk meminta ampun meskipun berkali-kali kamu melakukan maksiat. Jangan pernah lelah untuk tobat. Tetapi yang harus kamu ingat, jangan ada perasaan mengentengisasi, ngeremehmu. Jangan. Karena ketika ada unsur itu al-israr wal istimrar fis shaghair yuaddi ilal kabair. Ketika kamu ada perasaan ngentengi, meremehkan, lalu kamu melakukan maksiat, lalu kamu tobat, tapi dengan perasaan meremehkan, Allah dengan begini saya tobat selesai diampuni. Emang iya diampuni, Allah Ghaffar, Allah Tawwab, Allah Rauf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengampuni. Tapi ketika kamu ada perasaan yang meremehkan, maka
di hatimu akan terjadi arron, sesuatu yang tertancap bolak-balik, dia akan susah untuk keluar, untuk dibersihkan. Logis ya, masuk akal. Di Al-Quran, bal rona ala, dia tertancap bolak-balik di hati-hati mereka. Fadzalika mautai mengkono-mengkono iku arron, sesuatu utawa perkara kang nancep bolak-balik. Indis. Oh. Alladzi kan qala wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah. Kalla kalla, ingatlah, bal, bahkan, rona, nancep bolak-balik ala qulubihim ing atase pira-pira ati mereka. Apa ma perkara kanu kang ana sapa mereka iku yaksibuna nglakoni sapa mereka atau nglakoni sapa mereka sesuatu yang dilakukan berkali-kali. Kenapa kok di sini pakai kasabah? Kenapa kok di sini pakai kasabah? Bala man kasabah sayyi'atan. Juz 1 Al-Baqarah apa? Bala man kasabah sayyi'atan fa ahatat bihi khati'atuhu. Bala man kasabah sayyi'atan, orang yang melakukan sayyi'ah, kejelekan, wa ahatat bihi khati'atuhu, wa ahatat, lalu kemudian kejelekan itu, sayyi'ah itu, ahatat, meliputi bihi, terhadap orang tersebut, apa khati'atuhu, kejelekannya. Jadi kasabah itu sesuatu yang dilakukan tapi sering. Kalau amila, fa'ala itu sama-sama ngelakoni, tapi ada yang jarang, ada yang sekali ngelakuin. Jadi kalau kasabah itu sering kali ngelakuin. Coba kamu lihat di ayat yang lain. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pakai yaksibun, tidak pakai yaf'alun, tidak pakai ya'malun, tapi yaksibun. Berarti sesuatu yang dilakoni berkali-kali. Al-yawma nakhtimu, kami tutup, afwahihim wa tukallimuna aydihim, kami bikin bicara tangannya, wa tashhadu arjuluhum, kami buat bersaksi kakinya, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dilakukan oleh dia, oleh mereka. Berarti sing dilakoni sering, cangkem opo sing dilakoni sering? Bojo, gak iso bojo wis. Makane nang surga iki gak ono wong nglakoni elek, apa karena cangkeme nek ape bojo gak iso wis dikunci. Nang surga gak ono wong nglakoni elek, apa karena tangane wis dikunci, gak iso nglakoni elek. Bima kanu yaksibun, semua sesuatu yang sering dilakoni di dunia itu nanti di akhirat semuanya yang jelek-jelek hilang karena sudah nakhtim, dikunci. Jadi nek sampean nang dunya sering nglakoni elek, sering nglakoni maksiat, ya syukurane angel arepe mlebu surga. Alam boten napa-napa Gusti, pokoknya yang penting kula sakniki tobat. Ya enggak apa-apa, silakan, bagus. Tobat, sering-sering tobat, istighfar, ojo leren-leren istighfar. Bahkan seorang Rasulullah saja yang enggak punya dosa, yang maksum, itu saja istighfarnya sehari 70, ada yang mengatakan 100 sehari. Padahal jelas-jelas gak duwe dosa, jelas-jelas maksum. Apa maneh dhewe?
Coba sampean kalau berangkat sekolah dari sini baca sholawat sallallahu alaihi. Nggak usah ngomong macam-macam sallallahu alaihi. Bendi nopo pulang dari sekolah istighfar astagfirullah sampai tekan pondok. Nggak usah ngomong macam-macam. Jangan ada bicara apa-apa. Sholawat niatono, kamu baca sholawat, kamu niati kamu pengen mendapatkan kemudahan ngaji, kemudahan belajar, kemudahan sekolah, kemudahan mencari ilmu. Pulang dari sekolah baca istighfar sebanyak-banyaknya, niati minta ampun tadi di sekolahan begini, minta ampun. Yang repot itu kalau terus ada perasaan ngeremeh, itu yang repot. Mulai teko sekolah istighfar sing akeh wis aku mau nglakoni dosa insyaallah disepuro sesuk dosa meneh. Itu yang repot. Akhirnya apa? Kalla bal rana ala qulubihim, itu yang dikhawatirkan. Karena bolak-balik dilakoni maksiat istighfar, maksiat istighfar, akhirnya nancep gak iso ditokno, maka yaksibun apa sing wis sering dilakoni. Fala syai'a moko ora ana perkara. Ngono temenanan iki ya. Fala syai'a moko ora ana perkara, ora ana suwiji-wiji iku asyarra luweh banget wa adarra luweh bahaya alal insani ing atase manungsa fid dunya wal akhirati ing dalem dunya lan akhirat. Bilangin ya kalau di kamar mandi jangan gedor-gedor tembok, jebol tuh. Harus diomongi sing apik aja dikekeri. Fala syai'a muqarana perkara iku fala syai'a muqarana suwiji-wiji iku maujud asyarra kang luweh banget wa dharran luweh bahaya, asyarra kang luweh banget wa dharran luweh bahaya alal insani ngatasi manungsa fid dunya dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat minaz dzunubi ngalahno saking pira-pira dosa. Enggak ada yang lebih bahaya daripada dosa. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Wala yakadu lan ora ono iku yukhlisu gawe murni ilaihi maring wong apa suun perkara elek. Tidak ada perkara jelek yang itu bisa mengantarkan kamu menuju kepada kebaikan. Tidak ada. Jadi jangan pernah kamu mikir begini, misalnya kon kok pacaran kula niku lek belajar butuh motivasi. Terus nggih kula lek gadah pacar niku mungkin wonten sing maringi motivasi kula. Ada yang ngasih penyemangat, cemungut, spirit. Oh, jadi kamu itu pacaran supaya ada yang ngasih motivasi, nggih, supaya ada yang ngasih semangat. Setiap pagi kula niku terinspirasi belajar jadi rajin. Ngerti kan? Ha? Ngerti. Iku carane setan belokno hati. Iku carane setan nyelesipno hati. Iku carane setan melencurno awakmu teko rel. Jadi nggak bisa. Bayang seandainya lawang itu lawang plastik, benulan itu tuh ganti, mesia kayak ngono,
beton aja, butuh baca beton. Kena cacah ya Allah, jebol kabeh. Makanya bener mbak-mbak itu jadi nganggo sak tuh, nganggo kain sak tuh. Jadi lek dok-dok gak ada dok-dok. Sapa wuduan? Kira ngono. Udah cacah. Sapa wuduan aku? Ya bareng waduh. Buat kehilangan masih ada ngono bareng. Apa mbak kok nabi kok rasul iku kok lanang-lanang kabeh apa? Karena wong lanang senengane ngrusak. Di Al-Quran itu yang pakai kata-kata ngerusak itu semuanya pakai domir. Orang laki-laki jamak pakai jamak muzakkar. Yufsidun wong lanang. Karena jarang wong wedok ngerusak, tapi wong wedok sepisan ngerusak arat-arat. Iya. Ngerusak perasaan, ngerusak tatanan, ngerusak hati, gaya bunuh diri, lanang, belum rusak. Dadekno alat bor meh ilang, ya rek lanang. Kok gak biasa ae sing dideleni ngono. Kepala bor iku pasangan nang ndasmu, ngene ndasmu kelelerno gak apa-apa. Giling-giling ya. Giling-giling. Masyaallah. Ini nasihat buat kita. Wala yakadu yukhlisu ilaihi su'un wala yanalu lan ora merkoleh hu ing wong apa makruhun perkara kang makruh. Nah, illa kejaba min jihatiha saking arahe zunub. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan jika kamu melakukan kesalahan, dan kamu hanya akan memperoleh kemakruhan ketika kamu melakukan perkara dosa. Maksudnya apa? Makruh itu artinya apa? Sesuatu yang dibenci. Ketika kamu melakukan kebaikan tapi pakai cara yang salah, yang kamu dapatkan bukan kebaikan, tapi justru kamu dibenci sama Allah. Itulah kenapa Sunan Kalijogo ketika melakukan model kayak Robin Hood, mencuri, kemudian hasil curian dibagikan, nyolong hasil curian dibagikan, nyolong hasil curian dibagikan. Akhirnya Gusti Allah mutus Sunan Bonang untuk menyadarkan Sunan Kalijogo. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang diperoleh ketika cara melakukannya jelek atau dosa. Aku tak pacaran supaya termotivasi, supaya mendapat isu benono sing cemut bebek, cemut bebek, bebek cemut bebek. Ngerti loh, itu jenenge izinnya ojo percaya, ojo gelem diplokoto karo setan, ojo gelem dibujuki karo arek wedok. Ojo gelem dibujuki karo arek wedok. Masih yo wis ayu, masih yo wis ayu. Masih yo wis ayu, ojo gelem. Gak ono wong wedok ayu kecuali ketika dia sudah halal buat kamu, baru iku ayu. Selama durung halal elek kabeh. Taek kamu.
Doi. Beno Mas olorati gak ngurus. Aku pengin jaga awakmu. Pengin jaga anak-anakku. Wong wedok ayu iku ketika wis halal gawe awak. Sing pantes mbok tresnani, kon cintai ketika kon mencintai Gusti Allah untuk bisa mencintai Dia. Ya Allah Gusti, karuniakan saya rasa cinta kepada Dia berkat cintaku kepadamu. Caranya harus halal. Kan kon ojo film kena pelokoto bajul. Wis seru bajul. Hah? Kabeh wong lanang iku bajul kecuali sing dadekne kon bojo. Lek duwe niatan dadekne kon bojo, dheke wis gak bajul, cuma sik nyambik. Sik nyambik. Baru wis qabil tu nikah, baru dia satu-satunya yang pantas kamu cintai seumur hidup, baik dalam keadaan sadar maupun ngelendur. Loh, iya, kadang-kadang kita itu mencintai pasangan kita ketika sadar, tapi ketika ngelendur sing disebut jenenge wong wedok iya. Gitu. Farida. Mas sampean apa kok nyebut-nyebut jeneng Farida, jenengku Khalida? Sampeyan kan nyebut-nyebut jenenge Farida. Anu Dek, Farida ku jenenge jarane kancaku. Rusak. Blakrak nang jaran malah. Oh ngono ta iya. Sing wedok gak anu wis. Dek sapa iki Dek, kok ana jeneng Salman telepon. Anu Mas, iku tukang LPG. Makanya karo Deni Caknan deh. Jenenge mbok dadekne apa? Jenenge tukang LPG, tukang sampah, padahal iku yo gendaan. Naudzubillah, subhanallah, wala iyadzubillah. Kalau di HP saya itu nama Bunda itu ada 3. Nama Bunda itu ada 3. 1 Bunda garwane Gus Miftah, 2 Bunda garwane apa kanca nang Jombang sing biyen aku nang Jombang sing rumat iku dek nih. Bolak-balik nyeluk Bunda tok. Sing nomor 3 ya Bunda iki wis ka ono meneh. Sing liyane mama, mami. Padep. Allah, guyon rek isu-isu guyon ben getih lancar. Ben gampang ngentut gampang. Qala Allah Ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Qala senengan sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa ma lan utai perkara asaba kang menimpa kum ing sira kabeh mim apa mim musibatin bayane saking musibah wa ma lan utai perkara asaba kang menimpa apa makum ing sira kabeh min musibatin bayane saking musibah iku fa bima moko sebab perkara kasabat kang wis nglakoni apa aidikum tangan loro sira kabeh. Bayane min musibatin bayane saking musibah iku fa bima moko sebab perkara kasabat kang nglakoni apa aidikum tangan loro sira kabeh. Pira-pira tangan loro sira kabeh. Dadi lek sampean nglakoni maksiat iku lek sampean kena musibah, balik maneh. Musibah itu bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena Allah mengingatkan kesalahan kita. Musibah itu bukan karena Allah tidak suka kepada kita, tapi itu cara Allah membersihkan dosa kita. Musibah itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi karena memang kesalahan diri kita sendiri, sehingga Allah memberikan peringatan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.